Selamat malam mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Selamat malam mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Baik, saya mulai aja ya. Baik, saya mulai aja ya. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang motion detection ya, atau deteksi gerakan. Kemudian juga tentang infrared yang ada dalam kamera ya, atau CCTV itu ada inframerahnya itu. Sebenarnya ada hubungannya dengan masa-masa pandemi dulu ya. Jadi ada kamera yang bisa mendeteksi suhu tubuh manusia, karena suhu tubuh yang ada pada manusia itu bisa dideteksi dengan inframerah ya. Baik, saya langsung ke materi aja. Ya, fotografi inframerah. Wah, ini jadi diharapkan inframerah itu mampu mendeteksi lalu menjadi bentuk gambar ya. Jadi fotografi inframerah adalah suatu teknik dalam bidang fotografi untuk merekam cahaya yang oleh mata manusia tidak dapat dilihat ya. Namun mengizinkan cahaya inframerah, biasanya disebut IR ya, inframerah, untuk masuk ke kamera dan diperlukan sensor kamera yang sensitif terhadap cahaya inframerah. Ini ada hubungannya dengan yang kita pelajari tentang sensor di kamera kemarin ya, kan itu pantulan dari pantulan cahaya dari objek itu yang dikonversi menjadi nilai tegangan ya, nilai-nilai tegangan, lalu disimpan dalam sensor yang peka terhadap cahaya ya, sehingga dia berubah cahaya menjadi tegangan. Nah, tegangan itu menjadi data-data digital. Nah, kalau ini bukan semua pantulan cahaya, tapi
hanya inframerah ya. Nah, kalau ini bukan semua pantulan cahaya, tapi hanya inframerah ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ya, untuk masuk ke kamera diperlukan sensor kamera yang sensitif terhadap cahaya inframerah. Nah, karena kamera inframerah ya otomatis yang direspon hanya warna pantulan inframerah saja ya. Nah, ketika teknik tersebut digunakan, hasil foto inframerah bisa menjadi hitam putih yang kontras ya, atau warna hijau daun akan terlihat putih dan lain-lain. Nah, ini ya. Jadi ini akan menghasilkan suatu gambar yang agak menarik ya. Jadi kontras atau putih jadi hitam, hitam jadi putih dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kamera pencitraan thermal atau thermal imaging kamera atau disebut TIC adalah kamera termografi yang digunakan dalam pemadaman kebakaran ya. Dengan mengubah radiasi inframerah menjadi cahaya tampak, kamera ini memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk melihat area panas atau titik terpanas ya, dari asap, kegelapan atau penghalang akan tembus panas. Nah, ini biasanya kamera pada ini ya, pada tentara atau apa yang mampu melihat di kegelapan gitu ya. Nah, itu ya. Lalu kamera pencitraan thermal biasanya dipegang dengan tangan, tapi dapat juga dipasang pada helm. Nah, ini ya, yang di tentara atau di nempel di helm itu ya, atau langsung dilihat di kamera yang pakai tangan ya. Nah, ini memang sesuai kebutuhan. Lalu kamera ini dibuat dari bahan-bahan panas dan air dan kokoh untuk menahan bahaya operasi di lokasi kebakaran ya. Jadi tahan air, tahan panas ya, tapi mampu melihat titik tertinggi api ya. Tahan air, tahan panas ya, tapi mampu melihat titik tertinggi api. Baik, saya lanjutkan lagi ya. LED infrared ya. LED infrared merupakan gelombang inframerah dengan frekuensi carrier sebesar 38 kHz. Jadi frekuensi inframerah itu 38 kHz, yang mana ini frekuensi yang tidak bisa kita lihat ya. Jadi frekuensi inframerah itu 38 kHz, yang mana ini frekuensi yang tidak bisa kita lihat. Nah, pemancar yang digunakan pada sistem ini terdiri atas sebuah light emitting dioda atau disebut LED ya. LED adalah suatu bahan semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ya, ketika diberi tekanan maju. LED inframerah jenis dioda yang memancarkan cahaya inframerah. Jadi memang yang digunakan itu sebuah dioda emisi cahaya, dan dia biasa disebut dengan LED. Yang digunakan itu sebuah dioda emisi cahaya, dan dia biasa disebut dengan LED. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk
dioda LED yang saya maksud ya. Jadi LED inframerah pada dasarnya adalah dioda PN ya, positif negatif silikon biasa yang dikemas dalam kotak transparan seperti pada gambar berikut. Nah ini yang apa Anda lihat ya. Di sini tuh transparan, lalu di dalamnya ini ada yang bagian yang lebar dan ada bagian yang kecil. Yang lebar ini negatif, yang kecil ini positif, sehingga bisa kita bedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Dan bila posisi positif negatif ini terbalik dengan power supply, maka LED ini tidak akan berfungsi karena tidak ada aliran elektron yang mengalir. Jadi positif negatifnya ini harus benar saat dipasang ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah dalam kemasan kamera CCTV ya. Jadi di sini ada kemasan kamera ya. Jadi kamera CCTV yang memiliki lampu infrared LED 4 mata lampu ya, 1 2 3 4 mengadaptasi ruangan yang gelap sehingga kamera tersebut masih bisa mengambil gambar dengan jelas walaupun minim pantulan ya. Tapi yang ditangkap atau yang direspon atau dia sensitif terhadap cahaya inframerah ya. Jadi pada dasarnya tubuh kita itu sudah memancarkan panas. Nah itu juga bisa direspon oleh cahaya kamera inframerah ya. Nah, ini kalau berbesar ya. Wah ini. Ini ada LED-nya ya. Dan ini kontrolnya, ini osilator biasanya. Ini osilator dengan frekuensi 38 kHz. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini lebih banyak lagi ini ya. Untuk kamera CCTV dengan lampu infrared yang banyak bisa merekam gambar ya, bisa merekam gambar dengan jelas pada jarak maksimal 5 sampai 7 meter ini maksudnya ya. Nah, ini kan inframerah yang digunakan untuk sumber cahaya agar objek memantulkan inframerah ya. Nah, ini LDR ini ya, lead ini LDR ya. Jadi light depend resistor, jadi resistor yang bergantung cahaya ini. Jadi kalau pencahayaannya terang, dia akan merespon agar tidak mengaktifkan inframerah. Begitu cahayanya kurang atau gelap, ya maka dia akan mengaktifkan inframerah. Ya. Nah ini semua adalah lampu-lampu inframerah semua ini. Nah, ini diharapkan menjadi lightingnya ya. Tapi lightingnya itu frekuensi 38 kHz atau inframerah. Nah, lalu inframerah menjadi harapannya memantul dari objek yang akan di syuting ya, memantul dari objek yang akan direkam. Nah, pantulan inframerah itulah yang direspon sensor yang peka cahaya menjadi tegangan. Tegangannya diproses oleh digital signal processing, maka jadilah data-data digital yang berhubungan dengan gambar dengan yang terbentuk dari pantulan inframerah. Yang terbentuk dari pantulan inframerah. Ya, baik kita lanjutkan lagi. Nah ini adalah
salah satu bentuk gambar hasil dari pantulan inframerah ya. Jadi seperti Anda lihat di sini ya, gambarnya beda ya. Keterangannya CCTV baik itu kamera outdoor maupun kamera indoor terdapat lampu inframerah. Fungsi utama membantu kamera agar fokus dan jelas dalam menangkap gambar pada waktu malam hari. Ya. Jadi kalau tidak ada inframerah, maka ini mestinya gambarnya gelap. Ya. Tampilannya mestinya gelap itu. Nah, justru karena ada pantulan inframerah, lalu kamera merespon, maka jadilah gambar walaupun mungkin hitam putih gitu ya. Justru karena ada pantulan inframerah, lalu kamera ya, makanya kalau kamera yang malam hari itu biasanya yang bekerja adalah inframerah ya, di kegelapan. Yang bekerja itu inframerah sehingga gambarnya ya hitam putih gitu aja. Nah, jika pencahayaan kurang, kamera inframerah atau infrared mampu menerangi ruangan secara otomatis. Ya, dengan apa menerangi ruangan secara otomatis? Ya dengan LED yang tadi itu. Nah ini LED-nya ini. Tapi ini enggak berarti cahaya tampak ya. Ini cahaya tidak tampak karena frekuensi infrared itu 38 kHz, mata kita enggak mampu menangkapnya. Nah, ini yang pencahayaan inframerah ini ya. Jadi menerangi ruangan dengan inframerah secara otomatis beralih ke mode hitam putih, yaitu. Jadi menerangi ruangan dengan inframerah secara otomatis beralih ke mode hitam putih. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini implementasinya ya, mungkin masih diingat semua orang ya waktu kita masih pandemi ya. Jadi kamera termal berfungsi untuk menghasilkan gambar suatu objek dengan menggunakan radiasi inframerah ya. Yang dipancarkan dari objek ini sebenarnya bukan dipancarkan ya, pantulkan ya. Jadi kameranya itu memancarkan inframerah, lalu objeknya itu memantulkan ya. Dan mewakili suhu objek ya, karena inframerah terhadap objek dengan suhu yang berbeda, itu pantulan inframerahnya berbeda. Sehingga bisa diketahui perubahan pantulan itu untuk menentukan berapa suhu seseorang. Nah, ini ya. Sehingga bisa diketahui perubahan pantulan itu untuk menentukan berapa suhu seseorang. Coba ini saya atur lagi gambarnya. Nah, itu ya.
Nah, ini kalau saya perbesar ini. Wah, ini gambarnya apa? Gambar penumpang di pesawat ini ya. Aslinya seperti ini, pakai kamera biasa ya. Begitu pakai kamera inframerah, nah kelihatan ini suhu masing-masing penumpang kelihatan ya. Ini sama ini gambarnya, ini pakai topi, ini pakai topi ya. Dari merah-merah yang muncul bisa ketahui suhu masing-masing ya. Merah-merah yang muncul bisa ketahui suhu masing-masing. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi, sekumpulan orang yang mungkin sedang ada di barisan sepertinya ini masuk ke bandara gitu, bisa langsung dideteksi berapa suhunya. Nah, ini suhu orang ini 38,1. Wah, ini sudah kedetek ini pasti kena virus karena virus corona itu suhunya 37 ya. 37,5 lah. Wah, ini suhunya 38,1 ini berarti kena virus corona ini. Nah, ini ya. Jadi dulu waktu masih ada virus pandemi istilahnya ya. Wah, ini semua orang selalu dideteksi suhunya. Apakah di toko ya, di mall atau di mana tetap dipantau. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang hal yang menyertai dalam kamera ya, inframerah ya. Nah, ini ilustrasinya sebuah ruangan gelap lalu dikasih kamera inframerah ya. Kalau Anda lihat di sini seperti ada putih melingkar gitu ya. Melingkar. Ini sebenarnya ruang gelap terus dikasih kamera inframerah, lah ternyata muncul putih melingkar. Nah, ini penjelasannya faktor internal dari kamera ya. Lalu faktor eksternal dari kamera. Yang faktor internal dulu terjadi pengembunan ya, lensa yang tidak fokus, refleksi pantulan dalam casing bila arah kamera 90 derajat yang disebut halo effect ya, ini namanya halo effect. Karena inframerah itu panas ya. Jadi bisa terjadi penggembunan, bisa lensa tidak fokus ya. Mungkin ada pantulan dan sebagainya. Lalu faktor eksternal, objek yang memantulkan cahaya, kemudian debu dan kotoran yang menempel di cover kamera ya. Lalu sidik jari pada kamera. Nah, ini bisa jadi ini disebabkan oleh hal-hal yang eksternal ya. Mungkin objek yang memantulkan cahaya, jadi objek yang memantul balik itulah ya. Lalu mungkin karena debu, tapi kayaknya debu enggak ya, berarti melingkar ini ya. Lalu sidik jari ini juga agak ya mungkin aja ya, cuman kalau sidik jari itu biasanya ada guratan
jari. Ya, ini yang mungkin terjadi pada kamera inframerah ya. Nah, lebih cenderung itu di sini ya, terjadi pengembunan, lalu ada pantulan yang menimbulkan efek halo efek ini ya, pantulan bulatan ini ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang motion detection di kamera CCTV. Motion detection adalah sebuah fitur video analisis yang berfungsi untuk mendeteksi adanya pergerakan orang, mobil, dan lain-lain. Motion detection dimiliki berbagai merek HD kamera dan IP kamera atau network kamera. Ya. Nah, sistem pendeteksi gerakan ini dapat menganalisa frame video dan menentukan apakah telah terjadi pergerakan di area yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini sebenarnya ini membandingkan ya antara frame yang baru dengan frame sebelumnya, intinya gitu. Apakah sama ataukah berbeda? Bila terjadi perbedaan, berarti ada pergerakan gitu, maksudnya gitu ya. Sensitivitas sistem pendeteksi gerakan ini dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Mungkin direspon cepat, mungkin direspon lambat, nah itu bisa diatur ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Motion detection di kamera CCTV. Pengaturan frame video untuk menentukan apakah telah terjadi pergerakan pada sebuah area ya. Ada motion detection. Nah, ini motion detection interval. Jadi dia membandingkan frame pertama, detik pertama dengan, kalau ini 5 second berarti akan membandingkan frame detik pertama dengan frame detik ke-5. Nah, ya. Lalu ini pre-recording time ya, 5 detik estimated time-nya. Kemudian recording time direkam selama 3 detik ini ya. Jadi mestinya delay time intervalnya harus lebih besar dari recording time-nya, karena setelah direkam 3 detik baru dia akan bisa membandingkan hasil rekaman itu dengan hasil rekaman di 5 detik berikutnya ya, maksudnya begitu ya. Nah, ini juga sebenarnya motion detection ini membandingkan antara frame detik tertentu ke detik yang lain ya. Contohnya ini adalah motion detection intervalnya 5 detik, lalu recording time-nya 3 detik ya, berarti 3 detik pertama direkam, lalu pada saat detik ke-5 dibandingkan kondisi yang sedang direkam ya, pada detik ke-5 direkam juga, lalu dengan membandingkan dengan rekaman detik pertama. Nah, maksudnya begitu. Direkam juga, lalu dengan membandingkan dengan rekaman detik pertama. Nah, maksudnya begitu. Lalu di sini opsi-opsi ya. Send snapshot untuk info bila terjadi motion detection, maka gambar itu yang direkam 3 detik tadi itu dikirim. Bisa lewat FTP atau email ya, atau direkam di SD card. Nah, ini pilihan-pilihannya ya. File transfer ya, transport. Jadi ini ngirim file ini, tapi lewat jaringan biasanya. File transport protokol kalau nggak salah. Jadi dia ngirim file antar jaringan atau di email, lewat email, atau direkam di SD card. Nah, itu pilihan-pilihannya. Jadi begitu ada perubahan gambar dari detik 3 detik pertama
dibandingkan detik kelima, maka akan menjadi warning ya. Warningnya itu dalam bentuk gambar, foto, snapshot ini atau foto ini dikirim lewat jaringan bisa, lewat email bisa, direkam di SD card internal bisa. Nah, itu ya ilustrasinya. Motion detection interval yaitu selang waktu mendeteksi pergerakan. Pre-recording time yaitu lama waktu merekam sebelum terjadi pergerakan. Recording time berfungsi menentukan lama waktu merekam saat terjadi gerakan. Lalu berikutnya, lah ini gambarannya. Jadi pertama itu frame detik pertama itu direkam 30 frame per detiknya. Cuman ini direkam selama 3 detik pertama ya. Kemudian detik kelima kemudian direkam. Lalu kok ada perbedaan antara detik pertama dengan detik kedua, kelima ya. Detik pertama dengan detik kelima. Nah, begitu ada perbedaan ini direkam selama 3 detik ya. Lalu bisa jadi di capture ya atau difoto, lalu dikirim bahwa terjadi perbedaan gambar frame detik pertama dengan frame detik kelima. Nah, ini berarti ada deteksi pergerakan ya atau motion detection. Soalnya terjadi perbedaan antara detik pertama dengan detik kelima. Ya, direkam selama 3 detik lalu dikirim, bisa lewat jaringan FTP, bisa lewat email atau bisa direkam di SD card. Ya, baik, saya kira itu yang bisa kita diskusikan di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan bisa Anda tuliskan di chat, bisa juga lewat grup WA ya. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan di grup WA kita. Baik, saya kira itu dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya minggu depan di pembahasan yang berbeda ya. Baik, selamat malam, jaga kesehatan, sekian dan terima kasih.